Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketemu lagi dengan Hodari di opini terkini begitu ya. Ini menarik begitu kan, PDIP mulai cemas hari ini terkait dengan pencalonan Pak Ganjar ya. Karena apa? Karena Partai PAN dan Golkar sudah gabung kepada Pak Prabowo. Seolah-olah dikhianati, bayangkan begitu kan ya. Mungkin 13 Agustus kalau nggak salah begitu ya, melihat bahwa Airlangga ya begitu mesranya bertemu dengan Puan Maharani. Tiba-tiba begitu kan ya. Tanggal berapa? Tanggal 13-nya begitu kan, tiba-tiba mendeklarasikan Pak Prabowo begitu. Ini kan aneh begitu. Jadi artinya apa? Artinya senjata hari ini dari PDIP sudah seolah-olah tidak punya fungsi sama sekali. Ini ada kecemasan luar biasa begitu kan. Apakah hal-hal seperti ini ya berkaitan dengan ya mengusung Pak Ganjar? Iya. Selama ini ternyata ya ketika kita telusuri ternyata Pak Ganjar sana sini hanya lari sana sini antar daerah, ternyata membuahkan sebuah kenyataan besar begitu. Apa? Kenyataannya adalah bahwa PAN dan Golkar lari dari Ganjar begitu kan, yang dianggap sebagai orang-orang yang kemudian punya potensial besar ya, tapi tahu-taunya begitu kan ya pada akhir sekarang ya tidak begitu percaya lagi begitu kan. Jadi ini menarik begitu kan. Kenapa begitu PDIP sekarang cemas begitu? Mungkin orang menganggap bahwa PDIP dianggap sebagai partai yang sombong begitu kan. Terus kemudian tidak mau kepada partai yang kecil. Banyak spekulasi yang muncul seperti itu begitu. Sebenarnya PSI itu kesempatan emas untuk merangkul itu begitu kan, sampai Pak Prabowo saja begitu kan ya merangkul, menjemput bola PSI di situ, dan pada akhirnya PSI sudah mulai goyah hari ini. Ada yang mendukung Pak Ganjar, ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung di satu sisi banyak yang keluar begitu kan ya. Guntur Romli saja ngambek di situ begitu. Banyak ya hal-hal seperti itu, bahkan ya Ibu Mega katanya harus terpaksa begitu kan ya. Punya strategi ya baru begitu kan untuk memenangkan Pilpres ini begitu. Tapi tahu-taunya hanya P3 saja begitu, dan itu pun koalisi dari PDIP begitu sudah mulai agak goyah. Kenapa? Karena Pak Sandi yang katanya dan beredarnya begitu ya, tidak lagi bahwa ya PDIP tidak mau katanya begitu ya. Kalau bukan dari P3 cawapresnya atau Pak Sandi cawapresnya, maka kemungkinan besar P3 akan bubar. Banyak hal yang berspekulasi seperti itu begitu. Tapi sayang seribu sayang kalau digoyah sana sini ya pencapresan Pak Ganjar begitu kan. Mulai agak goyah, mulai agak memanas dan sebagainya begitu. Ini pertanda bahwa ya kekeliruan besar terhadap PDIP begitu ya. Malah yang dirangkul apa? Partai non parlemen seperti Perindo, Hanura dan sebagainya begitu, yang kemudian ranahnya kecil sekali begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan ya, dan sekarang sudah mulai ya enjoy begitu kan ya. Golkar, PAN sudah menyatakan situ sudah santai-santai itu untuk memenangkan Pak Prabowo begitu kan. Ini pada hakikatnya bahwa ada kekecewaan besar untuk mengusung Pak Ganjar selama ini. Kok stagnan ya? Kok dari awal kok memang naik begitu kan? Tapi kok dalam pertengahan ini ya Pak Ganjar stagnan begitu kan? Malah surveinya Anies lebih naik drastis dibandingkan Pak Ganjar begitu kan? Artinya apa? Orang kan sudah tahu bahwa Pak Ganjar itu kan 2 periode memimpin yang memimpin Jawa Tengah ya. Tapi gagal luar biasa begitu kan. Itu mungkin yang dilihat oleh masyarakat, apalagi gagasan-gagasannya begitu. Dan sekarang mulai apa? Ya karma ya. Ini berbicara tentang karma sangat luar biasa. Apakah karma begitu seperti yang diungkapkan oleh Ade Armando begitu ya? Di satu sisi begitu kan, pejabat-pejabat dari kader PDIP sudah mengkritik habis-habisan begitu ya. Dan bahkan ada yang kadernya ada yang korupsi begitu kan, terus kemudian ada yang melecehkan orang Brebes katanya begitu ya, dan bahkan banyak sekali begitu ya, dan ini apakah hal-hal seperti itu norak begitu ya, kelihatan norak luar biasa begitu. Kenapa begitu kan?
Karena pada hakikatnya ada karma tersendiri. Blunder menurut saya pribadi. Kader-kadernya begitu sombongnya begitu karena PDIP berkuasa sana sini begitu kan. Dan pada akhirnya ada karma juga begitu kan. Ya, saya melihat hal seperti itu begitu kan. Karena lihat saja begitu kan. Di masyarakat sekarang saya melihat bahwa banyak masyarakat itu tidak menginginkan sekarang itu adalah Ganjar begitu. Ya, ada yang lebih suka Terah Soekarno begitu ya. Tapi itu ini menarik begitu kan ya. Sementara ini ya dari statement yang sangat menarik begitu yang saya tulis bahwa sementara Prabowo itu ya sibuk merangkul begitu ya, sedangkan ya PDIP justru sibuk ya menyeleksi kawan ya. Bahkan giliran orang-orang pada muak dan menghindar lalu merasa terzalimi ya. Ketika aneh begitu kan ya. Kok sekarang merasa terzalimi sih ya Pak Ganjar itu begitu kan, PDIP itu begitu kan ya, karena PAN dan Golkar sudah mendukung ya Pak Prabowo. Ya, kata-kata terzalimi itu dulu kan digoreng habis-habisan ketika Anies Baswedan menjadi seorang capres di situ begitu ya, dicegal sana sini terzalimi begitu kan. Tapi sekarang ya mulai ya pendukung-pendukung Pak Ganjar mulai kok ini terzalimi, kok ini di PHP, kok ini diprank ya oleh Golkar dan PAN, ada apa begitu kan. Padahal pertemuan-pertemuan itu sudah mengarah itu, dan Hasto mengatakan pada waktu itu begitu kan, 3 bulan yang lalu bahwa ada partai kuning begitu kan ya yang ingin bergabung kepada PDIP. Tapi tahu-taunya saya lihat partai kuning ternyata juga sebelah salah satunya Hanura begitu. Ini kan partai kecil begitu kan. Jadi ya saya kira di parlemen saja banyak orang yang tidak suka kepada PDIP begitu kan ya. Kalau memang suka ya mungkin sudah banyak ke PDIP kan, salah satunya seperti itu begitu. Bahkan ya ini yang sangat menarik begitu. Bayangkan ya 3 Juni ya PAN sudah diterima oleh Ibu Mega dan Puan dan Ganjar, dan pada waktu itu begitu kan. 17 Juli Ganjar bertemu dengan Airlangga, Ketum Golkar. 28 Juli Puan berkunjung ke rumah Airlangga, katanya sudah bentuk tim teknis begitu ya. Terus kemudian 13 Agustus PAN dan Golkar deklarasi ke Prabowo. Ganjar merespon santai ya katanya begitu ya. Tetapi ini artinya apa? Artinya mungkin ketidakcocokan Partai Golkar dengan Ganjar begitu, bukan dengan PDIP begitu kan. Karena Pak Ganjar itu saya lihat bahwa representasi untuk masa depan itu 0 begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bukan berarti Golkar dan PAN itu saya lihat bukan tidak suka kepada partai PDIP, tapi saya lihat bahwa lebih condong kepada Pak Ganjar. Ini harus dievaluasi. Bisa saja seperti itu begitu. Ya, daripada PDIP tidak mendapatkan apa-apa atau kalah besar-besaran, ya mending sodorkan saja Ganjar untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang itu banyak yang kemarahan bahwa dianggap PDIP itu sombong dan sebagainya begitu. Apalagi ini terkait dengan Adi Armando, kritikannya luar biasa begitu kan ya. Ini pertanda ada apa begitu? Apakah ini sudah ada kehancuran luar biasa atau apa begitu kan? Ya, PDIP mulai cemas hari ini begitu kan. Dukungan dari P3 saja ya hanya di P3 saja di parlemen begitu. Dan P3 sekarang banyak ya kader-kadernya yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Pak Prabowo dan sebagainya begitu. Bahkan di satu sisi ya koalisi Gerindra, PKB, Golkar dan PAN sekarang sudah sangat kuat, ditambah apalagi ya ditambah dengan PSI begitu. Kalau dia PSI bergabung kepada Pak Prabowo. Tapi tanda-tandanya begitu ya, PSI mulai agak mau gabung kepada Pak Prabowo. Ya, bahkan ya 3 hari yang lalu PSI sudah bertemu dengan Projo di situ, begitu kan, relawan Pak Prabowo, relawan Pak Jokowi yang kemudian mendukung Pak Prabowo begitu. Jadi sudah apa ya, sudah kuda Troyanya dari Pak Prabowo itu sudah dimainkan di situ begitu. Relawan-relawan Ganjar banyak yang pindah, relawan-relawan Jokowi banyak yang pindah kepada Pak Prabowo begitu kan. Itu sebuah kuda Troyanya mungkin dimainkan di situ begitu. Dan pada akhirnya seharusnya kan PSI datang kepada Pak Prabowo, tapi tiba-tiba Pak Prabowo datang kepada PSI. Artinya jemput bola begitu kan. dan barulah ada reaksi dari PDIP begitu kan. Ya banyak sekali pro dan kontra itu begitu.
Bahkan di satu sisi saya melihat bahwa di 2014, 2019 ya Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Kalau masalah nasionalismenya itu tidak bisa diragukan lagi begitu, dan bahkan ya dengan kecintanya kepada bangsa dan negara tak diragukan lagi Prabowo ya. Tapi di satu sisi ambisinya sudah mulai ya tidak terkontrol hari ini begitu. Yang awalnya kalem pada akhirnya apa Pak Prabowo begitu ya. Kepleset ingin berkuasa. Itulah pada hakikatnya begitu mengatakan inilah yang seharusnya minta izin ke mandat rakyat ya, ini mandat rakyat, ini mandat rakyat. Tapi tahu-taunya ingin berkuasa begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Pak Prabowo itu tidak sadar bahwa bahwa dirinya begitu kan, itu seorang menteri begitu kan. Nah, dan dia berspekulasi bahwa ini presiden begitu kan, ucapannya seperti itu begitu ketika melihat apa yang disampaikan, saya ingin minta berkuasa dan sebagainya. Kata-kata seperti itu ya blunder kalau menurut saya pribadi, banyak sekali. Dan tidak hanya itu begitu, sayang seribu sayang begitu ya. Banyak partai, banyak pengusung dari partai itu belum tentu menang. Ya, belum tentu menang karena sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu, borong partai begitu kan, tiba-tiba kalah begitu. Karena apa? Karena biasanya masyarakat yang menentukan ini semua begitu kan, bukan parpol begitu kan. Apalagi ketua umum partai. Lihat saja di PAN begitu kan. Di PAN itu begitu yang saya lihat akar rumputnya banyak yang mendukung Anies Baswedan, ada yang kepada Pak Ganjar begitu kan. Tetapi petinggi-petinggi dari PAN ya banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu. Artinya apa? Percuma mendukung Pak Prabowo, mengusung Pak Prabowo, tapi kalau akar rumputnya itu adalah mendukung kepada Anies Baswedan. Kan lucu begitu kan ya. Sama dengan mungkin Partai Golkar akan mengikuti itu begitu. Apalagi P3. Wow. Lebih banyak kepada Anies Baswedan. Lihat saja akar rumputnya mereka begitu. Hanya petinggi-petinggi saja menurut saya pribadi begitu ya, yang saya amati begitu. Tapi jelas bahwa PDIP tidak hanya tinggal diam begitu kan, pasti ada strategi-strategi lain begitu kan, entah dari wakilnya begitu kan. Kan Pak Prabowo juga masih belum jelas siapa wakilnya begitu kan. Kalau seumpama wakilnya itu adalah bukan dari Caimin katanya mau keluar ya, mau bergabung ke PDIP katanya begitu ya. Tapi lihatlah proses dalam demokrasi begitu kan. Sudah saatnya begitu koalisi perubahan kalau kita melihat bahwa ya adem-adem aja di situ begitu. Tapi mulai ada godaan-godaan besar. Wajar dalam dunia politik dong kan seperti itu begitu. Tapi masyarakat sekarang, masyarakat Indonesia mulai agak bingung begitu kan. Kenapa? Mau pilih siapa begitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi ketika sekarang itu yang dimunculkan Prabowo Ganjar, tapi di belakang mereka begitu ada yang kemudian masyarakat menginginkan perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Ini sayang seribu sayang begitu kan kepada PDIP hari ini ya, malah menurut saya pribadi keteledoran begitu kan. Apalagi ya orang-orang yang menjadi tim pemenangan di situ begitunya ya terlalu mengandalkan kekuasaan, lebih menempel kepada Pak Jokowi begitu. Dia belum bisa ya membangun komunikasi yang baik dengan partai-partai yang lain, sehingga partai-partai yang lain enggan untuk ya mengusung Pak Ganjar hari ini. Karena yang dilihat itu Pak Ganjar hari ini begitu kan, lari-lari sana sini begitu kan ya, tapi tahu-taunya ya hanya pencitraan. Itu sudah muak hal-hal seperti itu begitu. Di demokrasi modern hari ini sudah muak apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu kan. Pencitraan sana sini begitu kan. Lari-lari ke pasar. Itu sudah masuk gorong-gorong. Itu sudah masuk tidak begitu simpati mereka begitu. Hanya kuar-kuar di media sosial. Menurut saya pribadi seperti itu begitu. Ini harus dirubah kalau Pak Ganjar ingin menang begitu kan. Strateginya harus dirubah lagi begitu. Tapi tahu-taunya yang aneh begini begitu kan. Kenapa Anies Baswedan itu ketika mau ke pesantren, mau ke nelayan, mau bertemu dengan gurunya, bertemu dengan SD, dengan sekolahannya, dengan temannya, dengan para ulama, bahkan bersolawatan, kok tiba-tiba ya Ganjar mulai mengikuti itu begitu. Ini ada apa begitu kan? Ya, Anies Baswedan ke nelayan, Ganjar juga ikut begitu kan, dalam artian ikut ya seperti menyontek program-program yang Anies Baswedan tawarkan begitu. Ini kan kelihatan sekali hari ini begitu. Coba bayangkan begitu.
Anies ketemu dengan Ibu Susi kemarin, ya, bertemu dengan para nelayan. Ya, tiba-tiba Pak Ganjar mau ikut juga di situ, begitu kan. Dalam artian ya ada tandingan ya untuk datang ke nelayan, ya. Bukan tidak boleh, boleh saja begitu. Ini kan seolah-olah nyontek. Anies Baswedan datang kepada ulama, kepada para tokoh, tiba-tiba Ganjar juga ikut begitu kan. Juga datang di situ. Artinya apa? Melihat ide dan gagasan ini seolah-olah tidak punya ide dan gagasan. Dari timnya saja seharusnya kan berbeda dari itu begitu kan. Ya, kalau Anies Baswedan ke nelayan, justru begitu kan, ya Pak Ganjar ke petani begitu kan, dengan hal yang sama di hari yang sama begitu. Ini biar ada sesuatu yang kemudian ya ada yang menarik di situ begitu. Ya hanya kalau ikut-ikutan seperti itu saya rasa agak tidak punya gagasan hal-hal seperti itu begitu. Maka orang-orang enggan untuk mendukung Pak Ganjar hari ini begitu ya. Ya, dan satu sisi kalau menurut saya pribadi PDIP itu harus bekerja keras lagi untuk memenangkan strategi ini begitu kan. Tapi banyak yang kemudian partai yang sudah bergabung begitu ya. Saya sarankan bahwa ya Pak Ganjar menjadi wakil dari Pak Prabowo saja. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.